Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hari ini aku mau bikin pembahasan baru. Bukan bikin sih, aku mau jelasin bab baru. Bab yang kemarin kita lupain dulu, tentang penjualan kredit sama penjualan angsuran. Kita lupain dulu. Itu nanti akan kita bahas lagi insya Allah. Sebelum kalian ulangan pas, kita akan bahas lagi itu. Sama soal-soalnya, semuanya kita bahas lagi supaya kalian lebih paham. Tapi sekarang kita move on ke bab baru dulu. Oke, langsung aja ya. Oke, today aku akan menjelaskan tentang piutang. Ini materinya tidak terlalu sulit, jadi seharusnya kalian masih bisa mengikuti. Nggak seperti penjualan angsuran kemarin yang lumayan ribet ya teman-teman ya. Tapi kalau piutang ini dia nggak seribet penjualan angsuran. Oke, langsung. Ini kompetensi intinya. Yang ini adalah kompetensi dasarnya. Nah, pertama yang pasti bakalan aku tanyain adalah, apa itu piutang? Kalian tahu nggak sih piutang itu apa? Ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira piutang itu apa? Nah, jadi piutang itu kan kita mengenal yang namanya piutang, kita mengenal yang namanya utang ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat di gambar aku juga di sini ya. Kita mengenal yang namanya piutang, kita juga mengenal yang namanya hutang. Seharusnya kalian kan udah belajar akuntansi dasar ya di kelas 10. Seharusnya kalian sudah bisa membedakan antara piutang dengan hutang. Kira-kira ada yang belum bisa membedakan? Kalau belum ada yang bisa membedakan, aku akan ngasih tahu. Piutang sama utang itu berbeda teman-teman. Piutang sama utang itu berbeda. Kalau piutang, di garis bawah ya, kalau piutang itu orang minjem duit ke kita. Orang minjem duit ke kita. Di kita namanya itu piutang. Contoh, kamu minjemin duit sama temen kamu, goceng. Berarti di kamu itu piutang, di teman kamu namanya utang. Kamu yang minjemin duit, di kamu piutang. Tapi di teman kamu ini, itu dia punya utang, karena dia harus bayar. Gitu ya teman-teman ya, itu bedanya. Kalau kamu minjem duit, berarti itu namanya utang. Kalau kamu minjemin duit, itu namanya piutang. Gitu. Itu jadi beda ya. Oke, jadi apa itu piutang? Piutang itu adalah tagihan kepada perusahaan atau kepada orang lain. Pihak ketiga itu orang lain ya. Yang timbul karena adanya suatu transaksi. Artinya dia timbul karena kita itu melakukan transaksi gitu. Transaksinya ya minjemin duit atau meminjam uang gitu ya. Oke, itu untuk piutang. Oke. So, piutang itu ada 3. Yang pertama itu adalah piutang dagang atau piutang usaha. Piutang dagang atau piutang usaha itu teman-teman, itu terjadi karena adanya transaksi penjualan secara kredit kepada pihak lain atau perusahaan. Maksudnya transaksi penjualan secara kredit itu kayak gimana? Nah, di bab lalu kita udah bahas ya penjualan secara kredit. Kalian masih ingat nggak penjualan secara kredit itu kayak gimana? Lupa. Oke. Penjualan secara kredit itu penjualan di mana kita ngutang teman-teman. Oh, bukan kita, sorry. Tapi orang yang mau beli sama kita itu ngutang. Contoh, kamu mau jual pulpen. Kamu jual pulpen. Harga satu pulpennya itu 5.000. Kamu jual deh tuh ke teman kamu.
Terus teman kamu ceritanya pas kamu tawarin, dia mau beli, oh iya deh aku mau beli pulpennya gitu kan, tapi duitnya besok ya, hari ini gua nggak bawa duitnya itu. Ya udah, akhirnya kamu nyerahin pulpennya duluan, tapi orang itu belum bayar. Itu artinya kamu udah jual barang kamu, tapi orangnya belum bayar kan? Itu yang namanya penjualan secara kredit gitu. Kamu udah jual barangnya, tapi orangnya bayarnya nanti, teman kamu bayarnya nanti, gitu ya. Oke, lanjut ke piutang wesel. Apa itu piutang wesel? Piutang wesel itu adalah klaim yang dibuktikan dengan instrumen kredit secara formal. Artinya piutang wesel itu sebenarnya lebih ke arah dia itu, teman-teman, ada hitam di atas putihnya piutang wesel itu. Jadi piutang wesel itu orang utang kita, tapi karena jumlahnya lumayan besar, akhirnya kita buat perjanjian sama orang itu, mau ngelunasin kapan gitu, dan kita tanda tangan materai biasanya kalau piutang wesel. Itu juga yang membedakan antara piutang dagang dengan piutang wesel, teman-teman. Kalau piutang dagang itu dia jangka waktunya sebentar, dan dia itu apa ya teman-teman, jangka waktunya sebentar, dan dia itu tuh ya ampun sedikit doang minjemnya, nggak terlalu banyak gitu, sedikit doang minjemnya dan nggak terlalu banyak. Jadi kita nggak perlu nggak perlu hitam di atas putih gitu, karena minjemnya nggak terlalu banyak. Kayak tadi kamu jualan pulpen kan cuma goceng, ya kan, minjemnya cuma goceng gitu, jadi nggak perlu tanda tangan materai buat apa gitu kan. Tapi kalau piutang wesel itu karena minjemnya banyak, minjemnya itu bisa sampai mungkin 100 juta gitu ya teman-teman, minjemnya itu bisa sampai 100 juta. Jadi akhirnya kalau dia mau minjem ya harus tanda tangan dulu, tanda tangan hitam di atas putih gitu. Biar apa? Biar orangnya itu ya yang mau minjemin, kita yang mau minjemin ya jadi percaya kalau misalnya nanti yang ngutang ini bakalan ngembaliin gitu teman-teman ya. Itu bedanya piutang usaha dan piutang wesel. Oke, aku lanjut lagi ke piutang lain-lain. So, apa itu piutang lain-lain? Piutang lain-lain itu adalah piutang yang selain piutang wesel sama piutang dagang. Piutang lain-lain itu pokoknya terdiri atas macam-macam tagihan yang tidak termasuk dalam piutang dagang dan piutang wesel gitu. Jadi ya selain piutang dagang dan piutang wesel itu pasti banyak banget lah. Kayak apa ya? Mungkin contohnya itu piutang pendapatan, mungkin contohnya piutang pendapatan itu nanti ada juga. Apa itu piutang pendapatan? Piutang pendapatan itu ketika kita ketika kita udah ngerjain sesuatu, biasanya itu ada di ini ya teman-teman, ada di perusahaan jasa gitu. Jadi ketika kita udah ngerjain sesuatu tapi orangnya itu belum bayar gitu, jadi itu dinamakan piutang pendapatan. Jadi kita udah mengerjakan usaha kita tapi dianya belum bayar. Contoh, aku punya usaha cuci mobil, ada orang yang mau cuci mobil tapi
tapi orangnya ninggalin mobilnya dulu gitu kan. Nanti dia balik lagi kalau misalnya nyucinya udah kelar. Udah tuh kita cuciin ya kan, udah bersih, udah kelar, berarti kan kita udah nyelesain kewajiban kita ya kan. Harusnya kita dapat bayaran dong, tapi karena dia belum ngambil mobilnya, kita belum dapat bayaran ya kan. Nah berarti orang itu punya utang sama kita. Nah di kita itu namanya piutang pendapatan gitu teman-teman, namanya itu piutang pendapatan gitu ya. Itu salah satu contoh piutang lain-lain. Oke, kita lanjut lagi ke perbedaan masing-masing jenis piutang. Nah kalian bisa lihat di sini, piutang dagang atau piutang usaha itu jangka waktunya kurang dari 1 tahun teman-teman. Jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Ini sorry, ini ada kok 2/10 yang per 30 ya, sorry. Nah contohnya itu jangka waktunya kurang dari 1 tahun ya kalau piutang dagang. Terus kalau piutang wesel seperti yang sudah aku bilang, jangka waktunya bermacam-macam, tetapi pada umumnya paling sedikit 60 hari. Jadi jangka waktunya itu lumayan panjang gitu, jangka waktunya lumayan panjang. Tapi paling sedikit biasanya sampai 2 bulan dia nggak bayar piutangnya gitu. Dia baru bayar piutangnya nanti pas bulan ketiga. Contoh, aku ngasih pinjam temanku, itu 50 juta gitu. Terus dia bilang di bulan Agustus nih, terus dia bilang balikinnya nanti ya bulan November. Nah itu kan dari Agustus sampai November itu lebih dari 2 bulan ya, lebih dari 60 hari. Nah itu bisa tuh kita mintain dia tanda tangan di atas materai yang menyatakan bahwa dia akan bayar di bulan itu gitu. Lagian juga nominalnya itu gede kan, 50 juta. Kan kita nggak mungkin dong ngasih pinjam teman cuma ya kan. Apalagi minjemnya gede banget, 50 juta gitu. Dibayarnya nanti lagi pas bulan November, pas bulan November. Kan itu lama banget ya gitu. Jadi kalian boleh tuh minta tanda tangan materai pertanggungjawaban kalau misalnya dia nggak bayar. Nah itu dinamakan piutang wesel. Kalau piutang dagang ya paling besok udah dikembaliin, sebulan udah dikembaliin, selama-lamanya itu 1 tahun ya teman-teman, tidak akan lebih gitu. Dan nominalnya tidak besar. Ingat ya, piutang dagang nominalnya tidak besar, tapi kalau piutang wesel dia nominalnya lumayan besar gitu. Oke ya. Kalau piutang lain-lain jangka waktu lebih dari 1 tahun atau termasuk ke dalam piutang jangka panjang. Oke, piutang lain-lain itu biasanya jangka waktunya lebih dari 1 tahun atau termasuk ke dalam piutang jangka panjang. Tapi ini nggak mutlak ya, karena piutang lain-lain itu ada banyak. Jadi nggak harus lebih dari 1 tahun. Ini aku ubah aja. Jadi piutang lain-lain itu lebih atau kurang dari 1 tahun ya, dan dia nggak termasuk piutang jangka panjang. Oke, jadi gitu teman-teman. Itu untuk poin yang pertama. Poin yang kedua, kalau piutang dagang itu dimasukkan ke dalam neraca. Ayo, kalian masih ingat nggak neraca itu apa? Neraca itu ada di laporan keuangan ya teman-teman ya. Jangan lupa piutang dagang itu dimasukkan ke dalam neraca. Terus piutang wesel, bagian yang jatuh temponya dalam waktu 1 tahun diberlakukan sebagai aktiva lancar, sedangkan yang lebih dari 1 tahun disebutnya piutang jangka panjang. Jadi gini teman-teman, kalian masih ingat bedanya
harta lancar dengan aktiva lancar dengan aktiva apa namanya, jangka panjang. Jadi kan piutang jangka pendek dengan jangka panjang itu kan berbeda ya teman-teman ya. Aktiva lancar sama yang jangka panjang itu berbeda. Kalau aktiva lancar atau piutang jangka pendek itu ketika piutangnya itu nggak nyampe 1 tahun udah dibayar. Contohnya kayak tadi, teman kamu minjam bulan Agustus, terus dia ngembaliin bulan November. Nah itu berarti masuknya ke aktiva lancar atau piutang jangka pendek. Tapi kalau dia minjemnya dan ngembaliinnya lebih dari 1 tahun, berarti itu masuknya ke piutang jangka panjang, gitu ya. Jadi piutang wesel itu dibagi 2. Cukup jelas ya. Piutang lain-lain pada umumnya termasuk dalam piutang jangka panjang ya teman-teman. Oke, next lagi, piutang dagang atau usaha. Dia berkaitan dengan operasi utama perusahaan sehingga harus dapat ditagih. Kalau piutang wesel itu mensyaratkan adanya jaminan sehingga jika saat jatuh tempo tidak dapat melunasi maka jaminan tersebut dapat dijual. Nah biasanya kalau piutang wesel itu kayak utang bank lah teman-teman. Bank itu ngasih pinjam dana gede itu nggak akan cuma-cuma teman-teman. Pasti dia minta kalau misalnya kalian nggak bisa bayar di tanggal yang udah kita sepakati, jaminannya apa gitu. Misalkan kalian ngejaminin rumah kalian, ya udah berarti kalau kalian nggak bayar pas di tanggal itu, berarti rumah kalian akan disita bank. Pernah kan ya, sering kan ya kayak gitu teman-teman. Kalau piutang lain-lain tidak berkaitan dengan operasi sehari-hari dan biasanya dilaporkan di neraca sebagai kelompok aktiva tidak lancar. Oke, kita next. Pengukuran dan pengakuan piutang dagang. Biasanya perusahaan memperoleh piutang dagang melalui adanya penjualan kredit. Tadi udah kita bahas ya. Penjualan kredit itu apa? Masih ingat kan penjualan kredit itu apa? Oke, penjualan kredit itu adalah ketika kita jual barang tapi orangnya ngutang kita, itu simpelnya ya. Oke. Yang kedua, terjadinya retur dan potongan penjualan. Apa itu retur? Apa itu potongan penjualan? Ada yang tahu retur itu apa sih teman-teman? Jadi retur itu adalah ketika kita jual barang dagang nih, kita ngejual barang, terus habis itu pas kita nyerahin barangnya ada yang rusak ternyata di pembeli kita gitu, terus pembeli kita balikin barangnya. Nah itu namanya retur, ketika pembeli kita ini ngebalikin barang dagangnya ke kita, itu retur ya teman-teman ya, pengembalian barang dagang namanya. Terus potongan penjualan, diskon, kalian tahu lah ya diskon itu apa gitu. Terus yang terakhir adanya pelunasan. Maksudnya apa ya pelunasan dari piutangnya dia, yang nggak mungkin kan dia nggak ngelunasin utangnya dia ya kan gitu. Oke, nah ini aku ada contoh soal, tolong diperhatiin ya contoh soalnya. PT Hardian pada tanggal 5 Maret 2010 menjual barang dagang kepada PT Vetni seharga 10 juta. Ya dia jual barangnya seharga 10 juta teman-teman. Dengan termin 2/10 M/30. Ada yang tahu nggak nih maksud dari 2/10 M/30 itu apa? Maksud dari ini nih. Nih, ada yang tahu nggak nih maksudnya nih? 2/10 M/30. Jadi, maksud 2/10 M/30 di sini itu adalah kita akan mendapatkan potongan 2% ketika kita bayarnya
bayar piutangnya itu temponya 10 hari teman-teman. 10 hari dari tanggal pembelian. Contoh, ini kan kita beli atau jual tanggal 5 ya. Kita jual tanggal 5 nih. Terus ternyata si pembelinya itu bayar tanggal 15. Nah, berarti kan dari tanggal 5 ke tanggal 15 itu kan masih jangka waktunya 10 hari ya kan? Kalian hitung aja. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Masih 10 hari teman-teman. Nah, kalau dia dalam jangka waktu itu sudah bayar, berarti dia dapat potongan 2%. Gimana kalau misalnya dia bayar tanggal 7? Ya dapat juga, ya kan masih dalam jangka waktu 10 hari. Pokoknya dari tanggal 5 sampai tanggal 15, hitungannya 10 hari ya teman-teman ya. 10 hari dari tanggal pembelian dia sudah bayar, berarti dia akan dapat potongan 2%. Gitu teman-teman. Gimana kalau misalnya lebih sehari dia bayarnya tanggal 16? Ya nggak dapat gitu kan, nggak dapat potongan gitu. Jelas ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. N/30. N/30 itu maksudnya apa? Paling terakhir banget dia harus bayar 30 hari. Sini 30 hari setelah tanggal dia beli. Tanggal belinya tanggal 5 Maret. Berarti 30 hari setelah tanggal 5 Maret itu tanggal berapa? Berarti itu adalah tanggal 4 April teman-teman. Ya, berarti itu tanggal 4 April. Berarti tanggal 4 April dia sudah harus melunasi utangnya itu, gitu. Itu tanggal jatuh temponya. Kalau misalnya dia tidak melunasi, berarti akan ada konsekuensinya. Dan biasanya konsekuensinya itu udah ada perjanjiannya dengan kita gitu sebagai penjual gitu. Konsekuensi kalau misalnya dia bayarnya nggak tanggal 4 April tuh apa? Misalkan adalah kalau nggak bayar tanggal 4 April berarti kena denda. Sehari dendanya berapa misal. Atau kalau nggak bayar tanggal 4 April berarti dia nggak boleh beli barang dagang lagi di situ gitu sampai dia bayar dulu gitu kan, bisa ya. Oke, kayak gitu. Nah, gimana pencatatan transaksi untuk tanggal 5 Maret ini? Gimana pencatatan transaksinya? Nah, pencatatannya gini ya teman-teman. Nah, untuk Maret tanggal 5, piutang dagangnya di debit, penjualannya di kredit. Kenapa? Karena kan di sini kita jual barang dagang teman-teman. Kalau kita jual barang dagang berarti penjualan kita bertambah. Nah, penjualan bertambah di mana? Penjualan bertambah di kredit. Kalian harus ingat lagi ini ya teman-teman. Aku akan selalu ngingetin kalian ini. Harta, utang, modal, pendapatan atau penjualan, dan beban atau pembelian. Ini akun. Ini bertambah dan ini berkurang. Aku akan selalu ngingetin kalian tentang ini ya. Harta bertambahnya itu di debit, beban atau pembelian bertambahnya itu di debit, utang berkurangnya di debit, modal berkurangnya di debit, pendapatan atau penjualan berkurangnya di debit. Ya. Lalu kalau harta bertambahnya di debit berarti berkurangnya di kredit, utang berarti bertambah di kredit,
modal dikredit, pendapatan dan penjualan dikredit, beban dan pembelian berkurangnya dikredit, gitu. Nah, sekarang kita ngomongin tentang penjualan. Penjualan, kalian bisa lihat di sini penjualan, pendapatan atau penjualan. Dia bertambah di mana? Dia bertambah di kredit. Kenapa dia bertambah? Kan kita jual, ya kan? Berarti penjualannya nambah, gitu. Penjualan nambah di kredit, makanya ini agak menjorok, dia di kredit, gitu. Terus kita dapat apa lagi selain dapat penjualan? Kita dapat piutang, ya kan? Kan orangnya belum bayar, berarti kita dapat piutang. Piutang itu masuknya ke kategori harta. Nah, piutang bertambah di mana? Di debit, makanya piutangnya di debit senilai 10 juta, gitu. Paham ya teman-teman ya? Untuk untuk Maret tanggal 5. Oke, aku lanjut lagi untuk 7 Maret. Tanggal 7 Maret ternyata ada beberapa barang yang cacat sehingga dikembalikan kepada PT Rahardian. Jadi pas beli tanggal 5 Maret si PT Vetni ini pas beli tanggal 5 Maret, terus dia baru buka tuh barangnya. Baru buka barangnya tanggal 7 Maret. Ternyata pas dibuka barangnya ada yang cacat. Terus akhirnya dibalikin deh tuh barangnya ke PT Rahardian. Nah, bila dihitung barang yang dikembalikan itu senilai 500.000. Nah, berarti di tanggal 7 Maret ini sudah terjadi yang namanya retur ya teman-teman ya. Ini terjadi yang namanya retur atau pengembalian barang dagang. Itu yang aku bilang tadi ya di slide sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi ini kita sedang menghadapi retur. Nah, gimana cara nyatetnya? Cara nyatetnya itu adalah gini. Returnya di debit dan piutangnya di kredit. Kenapa returnya di debit? Karena retur itu kan namanya juga retur pengembalian barang ya. Berarti dia kebalikannya dari penjualan. Kalau misalnya penjualannya bertambah di kredit, maka penjualan kita kan harus kita kurangin ya kan. Karena kan yang seharusnya penjualan kita adalah 10 juta, karena orang itu ngeretur, penjualan kita nggak akan 10 juta lagi kan, pasti berkurang. Nah, penjualannya berkurang ya kan. Penjualan berkurang di mana? Di debit. Makanya retur penjualan adanya di debit gitu. Logikanya gitu teman-teman. Terus piutangnya di kredit, piutangnya berkurang. Ya, kenapa piutangnya berkurang? Karena kan harusnya orang itu punya utang 10 juta ya kan teman-teman. Tapi karena dia udah ngeretur barangnya atau dia udah ngembaliin barangnya 500.000, berarti kan dia nggak make barangnya 500.000 itu ya kan. Otomatis piutang dagangnya harus dikurang 500.000 gitu loh. Karena nggak mungkin utang dia itu tetap 10 juta, uang dia udah ngembaliin 500.000 ya kan. Berarti utang dia ya harus berkurang dong di kita gitu. Makanya piutang dagangnya berkurang. Piutang dagang berkurang di sebelah kredit karena dia masuk kategori harta ya. Oke, itu untuk tanggal 7 ya. Lanjut lagi. Pada tanggal 15, PT Rahardian menerima pelunasan dari PT Vetni sebesar saldo tagihannya. Nah, jurnal yang dibutuhkan gimana? Ingat ya teman-teman. Nih. Dia bayar tanggal berapa? Dia bayar tanggal 15 loh. Dia bayar di sini tanggal 15 ya. Tadi kita udah ada perjanjian, ketika dia bayarnya 10 hari dari tanggal pembelian, dia akan dapat potongan 2%. Nah, tanggal 15 itu masuk nggak ke 10 hari itu? Masuk ya, tadi kita udah bahas dia masuk. Jadi dia dapat potongan pembelian.
gitu. Kalian harus aware dengan termin ya teman-teman ya ketika ada pelunasan. Karena kalau misalnya kalian nggak aware atau kalian nggak ngeliat gitu terminnya, kalian nggak nyatet potongan, nanti kalian bisa diprotes sama pembelinya. Kan saya saya bayarnya tanggal 15, kok saya nggak dapet potongan sih, kan itu masih 10 hari gitu kan perjanjian kita. Kalau misalnya kalau misalnya ngembaliin utangnya temponya 10 hari dapat diskon, ntar bisa-bisa kalian dianggap penipu gitu kan sama pembeli kalian, nanti pembeli kalian bisa kabur gitu. Jadi kalian harus aware dengan itu ya teman-teman. Oke, jadi gimana pencatatannya? Pencatatannya adalah seperti ini teman-teman. Untuk tanggal 15, kalian bisa lihat di sini, kan dia udah ngelunasin, pasti uang kita bertambah dong ya. Uang di perusahaan itu namanya kas ya teman-teman. Uang kita bertambah, kasnya bertambah di sebelah debit. Kenapa? Karena kas itu kan masuk kategori harta, harta bertambah di debit, jadi kasnya pasti di debit gitu. Terus ada lagi potongan penjualan. Nah, potongan penjualan itu kan juga mengurangi penjualan ya teman-teman ya. Karena potongan penjualan mengurangi penjualan, maka dia di sebelah debit ya. Potongan penjualan itu mengurangi penjualan. Lalu piutang dagangnya berkurang. Kenapa? Karena kan dia udah ngelunasin ya kan. Masa utangnya dia di kita nggak kita kurangin? Ya harus kita kurangin ya kan. Makanya piutangnya berkurang di kredit gitu. Nah, kalian bisa lihat di sini piutangnya 9.500.000. Kenapa? Kayak yang tadi udah aku bilang, di awal dia punya piutang 10 juta. Tapi kan ada barang yang rusak, dia ngembaliin ya kan 500.000. Berarti piutangnya bukan 10 juta lagi dong, wong dia udah ngembaliin barang 500.000. Berarti piutangnya berapa? 10 juta dikurangin 500.000, jadi berapa? 9.500.000. Itu kenapa piutangnya 9.500.000 gitu ya. Terus di sini ada potongan penjualan ya. Tadi kan karena dia bayarnya dalam tempo 10 hari ya, berarti dia dapat yang namanya potongan penjualan. Potongannya kan tadi 2% ya kan, berarti 2% dikalikan dengan 9.500.000 ya, bukan 10 juta lagi ya, tapi dikali 9.500.000, maka dia dapat potongan berapa? 190.000 gitu. Maka uang yang kita dapatkan seluruhnya berapa? Kan dia punya utang 9.500.000, terus udah kita kasih diskon 190 ya, berarti kita dapat duitnya cuma 9.310.000 gitu teman-teman. Atau gampangnya, kamu ngutangin teman kamu 50.000, terus kamu sepakat, kalian berdua sepakat kalau misalnya dia bayarnya besok gitu, sebelum besok pagi lah, kalau misalnya dia bayar besok pagi gitu utangnya, kamu bakalan ngasih diskon dia 1% gitu. Nah berarti kan 50.000 di 1%-nya dari 50.000 itu kan 500 ya. Ya 1%-nya dari 50.000 itu kan 500. Nah berarti besoknya benar teman kamu tuh balikin gitu loh, balikin pas pagi ya kan. Nah karena kamu udah janji kalau misalnya bakalan ngasih potongan gitu, akhirnya kamu kasih potongan terus sebesar 500 ke dia ya kan. Berarti kan kamu nggak akan dapat 50.000 penuh kan, wong kamu udah ngasih potongan ke dia. Kamu ngasih potongannya adalah 1%, berarti kan 50.000 dikurang 500 ya kan, jadi kamu cuma dapat 49.500 gitu teman-teman. Itu itu versi kehidupan nyatanya kayak gitu.
Oke, udah paham ya kira-kira? Ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Sebelum aku tutup. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi, aku akhiri videonya sampai di sini. Silakan kalian catat. Nanti catatannya kayak biasa dimasukin ke Google Classroom ya. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.